Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang blok diagram bisnis model kanvas yang nomor 5. Yang nomor 5 ini ada revenue stream. Revenue stream ataupun aliran pendapatan adalah sebuah proses perusahaan untuk mendapatkan uang yang diperoleh dari setiap pelanggan yang mereka miliki per segmen. Adapun implementasi dari revenue stream yang pertama yaitu penjualan aset. Perusahaan menjual asetnya untuk mendapatkan pendapatan. Seperti contoh dalam sebuah perusahaan ini mendapatkan pendapatan dari penjualan, misalkan penjualan aset seperti jual beli saham, properti, ataupun yang lain-lainnya. Dan yang kedua yaitu penyewaan. Harus pendapatan ini tercipta karena memberikan hak eksklusif penggunaan aset atau produk tertentu kepada seseorang pada periode yang telah ditentukan, seperti penyewaan mobil, sepeda motor, penyewaan baju, ataupun yang lain-lain. Dan yang ketiga yaitu berlangganan. Mendapatkan pendapatan dari pelanggan yang membayar biaya berlangganan secara reguler, seperti perusahaan Netflix yang berlangganan dalam setiap film-filmnya, ataupun Spotify dengan berlangganan lagu-lagunya. Dan yang keempat yaitu kemitraan dan sponsorship. Mendapatkan pendapatan dari kemitraan perusahaan lain atau menerima sponsor untuk acara atau konten tertentu. Di sini saya memberikan contoh seperti mempunyai usaha berdagangnya seperti jualan pentol ataupun jualan yang lain-lainnya, yaitu dengan menerima sponsor atau konten dari orang tertentu seperti YouTuber, yaitu kan mempromosikan dagangan kita lewat konten-kontennya untuk di-share ke sosial media, dan itu akan mendapatkan pendapatan dari konten-konten YouTuber tersebut. Adapun yang selanjutnya nomor 6 yaitu key resources. Key resources adalah aset yang paling penting dan strategis bagi suatu bisnis untuk menjalankan operasionalnya, untuk mencapai tujuan dan memberikan nilai untuk pelanggan. Adapun implementasinya yaitu yang pertama fisik. Properti dan fasilitas fisik seperti pabrik, kantor, gudang, peralatan, mesin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu manusia. Karyawan dan tim manajemen dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan. Yang bertiga yaitu finansial. Modal keuangan seperti modal saham, pinjaman, dan investasi. Dan yang nomor 4 yaitu intelektual, yaitu hak cipta. Adapun yang nomor 7 yaitu key activities. Key activities adalah serangkaian tindakan atau proses yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Adapun implementasinya yaitu yang pertama produksi dan manufaktur. Kegiatan ini melibatkan pembuatan produk atau penyediaan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, seperti perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan pengiriman produk. Dan nomor 2 yaitu pemasaran dan penjualan. Kegiatan ini melibatkan upaya untuk memasarkan produk atau layanan kepada pelanggan potensial dan menjualnya, seperti promosi, distribusi, penjualan langsung, dan lain-lain. Adapun yang selanjutnya nomor 8 yaitu key partnership. Key partnership ataupun kemitraan adalah kesempatan kerjasama yang secara sukarela antara dua atau lebih perusahaan yang independen untuk menyelesaikan proyek tertentu atau aktivitas bersama-sama secara spesifik dan mengkoordinasikan kemampuan, sumber daya, dan kegiatan yang diperlukan. Adapun implementasinya yaitu perusahaan A
bekerja sama dengan perusahaan B untuk mengembangkan produk baru yang menggabungkan keahlian keduanya. Dulu kan pernah viral ya, yaitu perusahaan makanan Oreo yang bekerja sama dengan pabrik perusahaan brand Supreme. Itu kan mahal sekali itu ya. Seperti itulah contoh perusahaan yang menggabungkan keahliannya, yaitu perusahaan Oreo dan perusahaan brand Supreme. Dan selanjutnya yaitu konstruktur ataupun struktur biaya yang menggambarkan semua biaya yang muncul sebagai akibat dioperasikannya model bisnis. Yang selanjutnya ini mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh bisnis untuk menghasilkan produk atau karya atau layanan, serta biaya yang terkait dengan pengelolaan dan operasional bisnis. Adapun implementasinya yaitu yang pertama fixed cost, biaya tetap atau fixed cost yang harus dikeluarkan tanpa dipengaruhi oleh volume aktivitas ataupun jasa dan produk yang dihasilkan. Contoh dari fixed cost adalah gaji karyawan, gaji pengadaan, dan pemeliharaan pabrik. Dan selanjutnya yaitu variable cost. Variable cost ini adalah biaya variabel, adalah biaya yang dikeluarkan mengikuti jumlah produk atau jasa yang dihasilkan. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan mentah, yaitu biaya-biaya yang contohnya seperti bahan-bahan mentah ataupun kardus-kardus dalam perusahaan misalnya, atau packing-packingnya, ataupun biaya mesin-mesin, operasional mesinnya, beli-beli mesinnya, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.